Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Al-Quran di era Madinah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra dan rekan saya Zusika Briliani. Oke, Mbak Zuzika, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Zahra keadaannya? Alhamdulillah Mbak, saya juga sehat. Nah, untuk teman-teman yang di rumah ini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan amin. kelancaran. Gimana nih Mbak, kita mau mulai bincang-bincang dari mana dulu? Oke, kita mulai dari ini ya, latar belakang dari Al-Quran era Madinah. Nah, kan pada mulanya Nabi ini berjihad di kota Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Nah, setelah itu Nabi memutuskan untuk berhijrah ke kota Madinah nih. Nah, apa ya alasan Nabi ini berhijrah? Jadi alasan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu Nabi dan kaumnya itu mendapat ancaman, terus mendapat gangguan dari kaum Quraisy. Nah, terus di Mekah Nabi itu juga mendapat perintah bahwa Allah itu memerintahkan kepada Nabi bahwa untuk hijrah ke Madinah untuk melindungi kaumnya dan juga dirinya, di mana di Madinah itu beliau mendapat perlindungan dari kaum Madinah atau yang dinamakan kaum apa ya di Madinah itu, kaum Ansor. kaum Muhajirin. Iya, Muhajirin. Ansor ya? Ansor ya? Oh iya, Ansor. Terus yang dari Mekah itu kan Muhajirin gitu. Oke, iya. Ya. Terus kan Ada komen ya? terus di Mekah, di Madinah Nabi itu juga akan membangun sebuah komunitas gitu. Oke. Nah gitu Mbak. Jadi teman-teman, alasan dari Nabi hijrah ke Madinah pertama karena ada apa tadi? Ancaman dari kaum yang berada di Makkah tadi. Nah, terus Nabi hijrah ke Madinah dan mendapat perlindungan dari kaum Ansor tadi. Ansor. Oke, dah. Terus gimana nih? Oh ya, kan kalau di Makkah ini kan periodenya selama 13 tahun. Nah, kalau yang di Madinah berapa tahun? Kalau di Madinah itu kurang lebih 10 tahun Mbak, tapi tepatnya itu 9 tahun 9 bulan 9 hari. Oke, jadi dibulatkan ya. Cantik. Jadi 10 tahun. Oke. Terus Itu tuh awalnya Nabi hijrah ke Madinah itu pada tahun 622 Masehi. ini kan kalau surat yang diturunkan di kota Makkah kan namanya surat Makkiyah. Dan kalau yang sering diturunkan di kota Madinah adalah surat Madaniyah. Gimana sih ciri-ciri dari surat Madaniyah ini, gimana ciri-cirinya? Kalau terkait ciri-ciri dari surah Madaniyah, ini tuh suratnya lebih panjang dari surah yang diturunkan di Mekah gitu. Lalu? Nah, lalu tuh di Madinah ini itu tuh diperintahkan bahwa ada hukum, muamalah, terus syariat, terus ada warisan, keluarga. Jadi banyak sekali ya. Nah, terus ciri-cirinya ada juga ini Mbak. Bentar, awal ayatnya itu gimana? Nah itu awal ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Oh, jadi Wahai identik orang-orang dengan yang beriman. orang-orang yang beriman gitu ya. Karena dalam sejarahnya itu dibahas mengenai hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu karena masyarakat Mekah itu sudah ada tanda-tanda keimanan dalam hati mereka gitu. Oke. Nah, setelah itu gimana ya? Ciri kan udah ada ciri-cirinya ya. Nah, terus contohin dong surat yang di surat Madaniyah itu apa aja gitu. Surat yang di Madaniyah itu seperti surat yang panjang kan Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa gitu yang paling panjang gitu Mbak. Tapi juga ada yang surat yang diturunkan di Mekah sama di Madinah. Satu surat yang diturunkan di Mekah di Madinah. Contohnya At-Taubah itu juga
selanjutnya, tadi kan Nabi sudah hijrah ke Madinah selama 10 tahun ya? Ya, kurang lebih segitu. Apa aja sih perubahan yang dilakukan oleh Nabi selama 10 tahun hijrah ke Madinah ini? Di Madinah, beliau itu membangun 2 masjid. Oke, apa aja tuh masjidnya? Masjid Quba dan Masjid Nabawi itu. Wah, Masya Allah ya Mbak, semoga kita bisa kesana ya Mbak. Amin, Masya amin, Allah. amin. Nah, kemudian juga ada dukungan tadi dari kaum Ansor. Ansor. Ya, dari kaum Ansor itu tadi. Kemudian dakwahnya Nabi di sana itu juga terorganisir gitu Mbak, dari aspek sosial, politik, dukung Islam. Karena ya itu tadi, masyarakatnya itu sudah muncul keimanan dalam hati mereka. Oke. Setelah itu apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad? Setelah itu tuh ada Piagam Madinah. Oke, Piagam Madinah. Piagam Madinah itu yang membahas tentang perundang-undangan gitu kan ya Mbak ya? Iya. Jadi awal mula dari, setahu saya nih Mbak ya, dari awal mula dari Piagam Madinah kan karena tadi Nabi Muhammad hijrah, karena mendapat di kota Madinah ini ada 2 kaum yang berseteru, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj nih. Oh iya kaum itu. Cakap ini karena berseteru, terus Nabi diperintahkan kepada Allah untuk berhijrah untuk melerai ya 2 kaum tersebut biar menjadi damai gitu. Nah, setelah Nabi datang ke Madinah ini mendapati ada 10.000 penduduk, di antaranya 1.500 itu dari kaum Muslim, yang 4.000 orang itu dari kaum Yahudi, selebihnya itu dari paganisme ya. Iya, paganisme. Jadi urutannya yang paling atas sendiri ini ada paganisme, terus yang kedua Yahudi, yang paling bawah sendiri adalah kaum Muslim ini. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman. Oh, jadi gini teman-teman. Itu dalam sejarahnya di Piagam Madinah itu ada konflik antar suku yang dimana kaum Khazraj dan Aus. Ya, ada konflik. Terus kemudian Nabi itu di situ berperan sebagai pemimpin karena di suatu pemimpin kabilahnya itu menginginkan Nabi itu menjadi pemimpin ya Mbak. Jadi dalam sejarahnya kan ada 2 kaum ini yang berseteru, terus dari pemimpinnya ini mengutus Nabi untuk menjadi pemimpin dari antara kaum-kaum itu, untuk melerai, untuk mendamaikan antara 2 kaum tersebut agar menciptakan kedamaian, kesejahteraan di kota Madinah. Oh ya, berarti ini terkait dengan komunitas Muslim tadi ya Mbak? Iya, yang dimaksud komunitas Muslim ya inilah di. Kemudian gimana nih Mbak tujuannya adanya komunitas Muslim itu tadi? Nah, jadi tujuan ini yang kan tadi ada konfliknya ya, ada konflik, terus tujuannya ya untuk itu mendamaikan dari 2 suku tersebut, kaum suku Khazraj dan suku Aus tadi. Nah, yang kedua ini untuk mengatur hak dan kewajiban. Jadi antara kaum Muslim dan non Muslim ini itu sama hak dan kewajibannya, tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi seperti itu. Kayak yang terakhir ini menjamin kebebasan beragama. Jadi kalau ada yang memilih Islam dibolehkan, kalau yang memilih Yahudi juga dibolehkan. Jadi tidak ada batasan, tidak ada larangan untuk memilih apapun. Jadi dibebaskan gitu. Jadi di Madinah itu masyarakatnya bebas mau Muslim, Islam atau Yahudi itu tadi. Tidak ada batasan. Jadi Nabi bebas. juga nggak memerintahkan itu ya. Tidak. Tapi mendakwahkan. Iya, tidak memaksa gitu. Kemudian terkait Piagam Madinah lagi nih, kan ada isi-isinya yang penting itu. Gimana itu Mbak? Jadi dalam Piagam Madinah ini berisi 47 pasal ya. Di antaranya itu poin-poin besarnya ada 3 yang membahas tentang tadi kebebasan beragama. Jadi kalau
tidak ada batasan kamu harus milih ini, kamu harus milih ini, tidak ada batasannya, jadi dibebaskan mau memilih yang mana gitu. Yang kedua itu adalah kesetaraan hukum antara tadi kaum non muslim dan juga muslim. Oh iya. Jadi ya maupun si A ini kaum muslim, yang si B yang non muslim, tapi hak dan kewajibannya tetap sama-sama mendapatkan hal yang setara itu hukumnya. Suku antar suku itu Iya, juga sama. tidak ada yang membedakan, pokoknya intinya sama semuanya. Yang ketiga ada perlindungan, jadi semua kelompok itu mendapat perlindungan yang sama, tidak berbeda-beda. Jadi intinya untuk mendamaikan dan menyetarakan dari kebebasan beragama atau perlindungan itu semuanya disetarakan. Oh gitu. Jadi gini teman-teman, untuk Piagam Madinah itu tadi Nabi Muhammad itu menciptakan dokumen yang penting terkait tentang hukum, yaitu di Piagam Madinah itu tadi. Sering juga disebut dengan undang-undang ya. Iya. Undang-undang gitu. Madinah. Bisa membangun fondasi bagi masyarakat untuk berkomitmen pada kerjasama dan toleran antar agama itu tadi ya Mbak. Kemudian di Islam ini juga berperan. Jadi Islam itu berperan gitu ya Mbak? Iya, sangat berperan sekali dalam menghargai keberagaman, terus keadilan, juga kebebasan berpendapat atau beragama. Oh, itu teman-teman. Jadi dari sejarah Al-Quran di era Madinah yang dapat kita simpulkan mengenai di kehidupan sekarang gitu ya Mbak. Itu tuh ada poin-poin pentingnya gitu. Di antaranya apa aja tuh? Di antaranya tuh ada pembentukan masyarakat yang berbasis hukum. Ada keadilan sosial, terus ada etika, pedoman gitu. Pendidikan moral dan etikanya itu bisa mengembangkan karakter individu dan masyarakatnya gitu ya Mbak. Sekitarnya, oke. Kemudian ada juga interaksi sosial dan toleransi terhadap agama itu tadi, dan juga suku-suku itu tadi ya Mbak ya. Dan juga Kan ada di Indonesia kan banyak sukunya gitu ya. Oh iya. Agamanya juga bermacam-macam. Ada 5 ya? Tambah 1 Mbak yang di Konghucu itu. Konghucu. Iya. Islam, Kristen, terus Katolik, Hindu, Buddha. Oh iya, Konghucu. Ada 6. Sekarang ada 6. Kemudian apa lagi tuh Mbak? Terus ada respon terhadap tantangan sosial, antara itu. Terus yang selanjutnya ada metode penafsiran yang adaptif. Berarti penafsir zaman. Iya. Oh iya, penafsir sekarang itu terhadap zamannya sekarang yang modern ini, digital ini. Terus yang terakhir ini ada pentingnya pendidikan agama Islam. Seperti di sekolah gitu ya, mempelajari sejarah ini meningkatkan keimanan serta menambah wawasan Islam. menambah wawasan dan juga terkait Islam. Nah, ini tuh juga nggak dipelajari di orang Islam sendiri ya Mbak, tapi juga non Muslim. Mereka juga mempelajari ini. Jadi itu ya teman-teman yang dapat kita bahas dalam video kali ini tentang Al-Quran di era Madinah. Oke, gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya teman-teman, atau ada sanggahan dari teman-teman bisa juga komen, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti seruan kita dari ya, bincang-bincang kita mengenai sejarah Al-Quran gitu. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Saya Yusika Bdeliani dan saya Zahra Wayuhari Mafaza. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.